Ya, kita akan masuk ke pembahasan section kedua, bagian ke-6, mengenai entity relationship modeling. Objektif atau apa yang nanti harusnya dicapai oleh mahasiswa adalah yang pertama describe data modeling, jadi pemodelan data. Apa itu pemodelan data gitu ya. Kemudian explain implementation tree, menjelaskan apa itu istilah implementation tree ya, as it relates to data models and database design implementation. Karena atau mengingat bahwa ini berhubungan dengan data model ya, atau database design implementation. Jadi implementation tree itu istilah gitu ya, istilah yang eh, umum sih sebenarnya digunakan dalam database design. Kemudian list the four goals of entity relationship modeling, menyebutkan 4 tujuan dari pembuatan entity relationship modeling ya. Kemudian identify an entity relationship diagram, mengidentifikasi gitu ya, ERD. Kemudian map relationship using RDs, memetakan atau membuat membahasakan gitu ya, membahasakan relationship dalam ER diagram itu menjadi bahasa RDs gitu ya. Nanti kita akan pelajari bahasa atau aturan bahasa RDs gitu ya. Kemudian construct ERD components that represent entities. Ya, membuat atau menyusun ERD komponen yang mewakili entitas and attributes according to diagramming convention gitu ya, berdasarkan diagramming convention. Oke. Ya, yang pertama, purpose of conceptual modeling. Jadi conceptual modeling itu seperti yang beberapa kali kita sudah singgung ya. Conceptual modeling itu ya modeling yang masih tampilan globalnya atau global view-nya ya. When you design a house, you eventually want to see the house built. Jadi kalau pada saat mendesain rumah ya, ya Anda pasti tahu bagaimana proses pembuatan pasti ingin tahu ya bagaimana rumah itu akan dibangun gitu ya. Even if you don't do the actual construction, you need to understand the builder's term to help them take your conceptual design and make it physical reality. Jadi, kalaupun memang nggak ngikuti prosesnya secara step by step pada waktu membangun ya, kalian paling tidak pengen tahu istilah-istilah apa saja sih yang biasa dipakai oleh si kontraktor atau yang membangun rumah tersebut, supaya ya supaya Anda nanti bisa menyampaikan sesuatu yang Anda pengen di rumah tersebut gitu ya, pakai bahasanya si dia. Gitu ya. Jadi ada bahasa teknis yang dipahami hanya oleh si tukang, gitu misalkan, atau si mandor. Ini Anda pengen tahu nih bahasanya supaya Anda juga bisa menyampaikan keinginan Anda pakai bahasa mereka supaya keduanya ini bisa saling memahami. Nah, the database conceptual model can be used for further discussion between designer, database administrator, and application development. Jadi, conceptual model ini keunggulannya apa? Ini dia bisa digunakan untuk diskusi ya antara desainer, database administrator, and application developer. Jadi, antara beberapa bidang ya baik yang tahu teknis atau yang tidak tahu teknis, ini karena cakupannya masih global, masih umum, dia bisa pakai konseptual modeling gitu ya, atau pakai konseptual model. Nah, a conceptual model is important to a business because it describes the exact information needs of the business. Ya, jadi mampu mendeskripsikan kebutuhan atau informasi kebutuhan apa saja yang ada dalam bisnis tersebut. Kemudian facilitate discussion, dia bisa mampu dipergunakan dalam diskusi gitu ya, bertukar ide pakai conceptual model itu bisa. Kemudian prevent mistakes and misunderstanding, jadi dia minim kesalahpahaman gitu ya. Forms a sound basis for physical database design. Jadi walaupun masih global, ini dia bisa dibuat nantinya pakai physical database design. Kemudian documents the process
mampu mendokumentasikan proses, ya, also known as business rule of the business, atau dengan sebutan yang lain adalah business rules, ya. Jadi proses di dalam organisasi atau dalam bisnis itu disebut juga business rule. Kemudian takes into account regulations and laws governing this industry. Jadi mampu juga mempertimbangkan, memperhatikan gitu ya, regulasi ataupun aturan-aturan gitu ya, yang ada aturan-aturan tambahan yang ada gitu ya di luar organisasi gitu ya. Oke, ya ini masih poin-poin selanjutnya ya. A conceptual model is a formal model which describes the things of significance to an organization. Jadi atau entities. The things of significance itu adalah objek yang signifikan dalam suatu organisasi. Atau biasa disebut kalau di conceptual model itu adalah entitas. Kemudian identifies the highest level relationship between the different entities. Jadi mengidentifikasi relationship gitu ya antara beberapa entitas, gitu ya. Tapi relationship-nya masih high level gitu ya. Kemudian masih global view. Kemudian but may or may not include cardinality and nullability. Jadi karena masih global view, dia nggak bisa menunjukkan cardinality dan nullability. Kemudian does not specify the attribute of the unique identifier for each entity. Ya, seperti yang pembahasan sebelumnya, memang di conceptual model itu belum ada pembahasan atribut atau UID gitu ya. Kemudian, nah sekarang ke yang selanjutnya, bukan konseptual lagi, tapi adalah logical model. Logical data model describe the data in as much detail as possible. Jadi sudah mulai detail ya, without regard to how it will be physically implemented in the database. Tapi belum sampai seperti apa yang nantinya mau dibuat di database. Jadi nggak sampai physical data model ya. Is normally derived from conceptual data model, diturunkan dari CDM, include all entities, attributes, UID, and relationship, as well as objectivity and cardinality. Jadi sudah komplit komponen yang ada di dalam logical model ini. Kemudian the logical model is illustrated using an ERD. Jadi diilustrasikan pakai ER diagram. Gitu ya. Jadi kalau disebut ERD itu ya berarti logical model. Gitu ya. Oke, kemudian langkah-langkah untuk membuat logical model. Yang pertama, identify entities, menemukan entitas-entitas apa saja yang ada di dalam suatu konteks, suatu kasus, gitu ya, suatu permasalahan. Jadi yang pertama kali dalam suatu skenario itu ditentukan entitasnya apa saja. Oke. Kemudian yang kedua adalah identify atribut serta optionality-nya. Dia atribut yang mandatory atau dia itu atribut yang opsional. Gitu ya. Kemudian identify unique identifiers, menentukan UID-nya. Ya, yang nantinya jadi primary key apa. Kemudian determine relationship. Ada juga optionality dan cardinality. Ya. Ada kalau yang di sini tadi optionality-nya si atribut, ini optionality-nya si relationship plus ada juga cardinality, ya. Oke. Nah, ini contoh dari logical model. Nah, seperti yang kita sudah berulang kali lihat ya. Kalau logical model itu ada atributnya, ada juga mandatory atau opsionalnya si atribut, ada juga tanda si UID, ya. Ada juga relasinya, ya, relasi dan juga optionality si relasi dan juga cardinality-nya, ya, cardinality-nya. Kemudian ERD, Entity Relationship Diagram. An ERD is a model that identifies the concept of entities that exist in a system and the relationship between those entities. Jadi model yang bisa mengidentifikasi entitas ya, yang ada dalam sistem.
dan juga relasi antara entitas tersebut. Jadi intinya ERD ya memang entitas sama relasi, gitu ya. It serves several purposes. Jadi ada beberapa tujuan dibuatnya ERD ini. The database analyst or designer gains a better understanding of the information to be contained in the database through the process of constructing the ERD. Jadi untuk database analis, database designer mampu atau punya pemahaman yang lebih baik pakai ERD ini atas suatu organisasi. Kemudian it serve a documentation tool, bisa dipakai juga sebagai dokumentasi, mendokumentasikan entitas serta hubungannya di organisasi sekarang. Kemudian it is used to communicate the logical structure of the database to user. Jadi untuk mengkomunikasikan struktur logis ya dari database ke pengguna. Ya. In particular, it effectively communicate the logic of the database to user. Jadi ERD atau logical data model sebenarnya kalau mau digunakan untuk ya menjelaskan konsep-konsep entitas dan atribut di users atau pengguna yang mungkin belum familiar itu juga masih bisa, gitu ya. Konsepnya juga masih sederhana. Kemudian an ERD can be used to represent the data requirement of business regardless of the type of database that is used, and even in absence of one. Jadi nggak peduli tipe database-nya apa tadi ya. Jadi type-nya ini bisa macam-macam gitu ya. Type-nya ini bisa macam-macam. ERD masih bisa diimplementasikan di database dengan tipe yang berbeda-beda gitu ya. A graphical representation of entities and their relationship to each other. Ini adalah contoh lagi tadi ya dari ERD, ya, entitas dan relasinya. Ya, bentuknya adalah seperti ini. Kemudian, nah ada tadi istilah implementation free models. Ya. A good logical data model stays the same regardless of the type of database system that is eventually built or implemented on. Jadi istilah implementation free model ini adalah membuat logical data model yang yaitu mau diterapkan di database model apa saja itu akan tetap sama, ya, akan tetap menghasilkan informasi atau mengelola informasi yang sama, gitu ya, ketika nanti di retrieve lagi. Ya mau pakai hierarchical database, mau pakai relational database, mau pakai network database, notasinya gitu ya, itu dia akan tetap sama informasi yang dikelola dihasilkan. Gitu ya. This is what implementation free model means. Jadi ini adalah istilah implementation free. Jadi satu kali gambar ER model, dia bisa ketika nanti diterapkan pakai model database yang apapun, ya nanti dia bisa mengelola database dengan sama gitu ya. Jadi informasi yang dikelola di retrieve itu akan sama. Oke. ARM, an Entity Relationship Model, is derived from business specification, and its intended goal is to create a clear picture of the information that will be stored in future database. Jadi AR model ini adalah diturunkan dari business specification ya, untuk memberikan gambaran yang jelas dari informasi-informasi yang nantinya ingin disimpan dalam database. Is a list of all entities and attributes as well as all relationship between the entities that are important. Jadi ada entitas, ada atribut. Kemudian provide background information such as entity, descriptions, data type, and constraint. Jadi dia ada informasi tambahan gitu ya. Ada entity description, data type, and constraint. Kemudian does not require a diagram, but the diagram is typically a very useful tool. Jadi bentuknya tidak hanya diagram saja, tapi kalau ada diagram ini bisa sangat membantu, gitu ya. Ya, goals of ER modeling. Jadi tujuan dari memodelkan atau membuat
gambar entity relationship ya. Capture all required information. Ya, menangkap semua informasi yang dibutuhkan. Ensure the information appears only once. Memastikan satu informasi itu hanya tampil satu kali. Ya, satu entitas hanya membahas satu pembahasan saja, ya. Nanti tentang entitas kita kan belum latihan ya, menentukan entitas kayak gimana. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya minggu ini ya, nanti kita nggak bahas materi tapi kita bahas latihan gimana sih caranya menentukan entitas yang hanya bisa muncul satu kali kan gitu ya. Satu entitas membahas satu pembahasan. Kemudian model no information that is derivable from other information that is already model. Ya, tidak sampai atau jangan sampai memodelkan informasi yang dia itu sudah dimodelkan oleh entitas yang lain atau pemodelan yang lain. Jadi jangan double-double gitu ya. Jadi sifatnya tadi kembali lagi sifatnya adalah atomik. Satu entitas, satu entitas relasi gitu ya, itu membahas satu dan hanya muncul satu kali gitu ya. Kemudian locate information in a predictable logical place. Mampu atau bisa ya menentukan lokasi informasi ini di tempat yang predictable logical place. Jadi kalau nama entitasnya atau entitas yang kita temukan itu sudah sesuai predictable gitu ya, kita nanti bisa cari informasi, misalkan kalau mau cari informasi tentang mahasiswa dan mata kuliah yang diambilnya, ya kita ambilnya di tabel mahasiswa sama tabel mata kuliah gitu ya. Itu predictable dan logical place, dan logis, memang tempatnya logis gitu ya. Kemudian, nah ini step, langkah-langkah untuk membuat suatu ERD. Yang pertama, create entities and attribute, membuat entitas serta atributnya. Kemudian choose unique identifier di masing-masing atau di atribut tersebut. Kemudian build relationship, membuat relasi. Kemudian identify optionalities and cardinalities. Jadi menentukan optionality dan cardinalities. Kemudian cek ke model. Nah ini langkah-langkah ini kan yang Anda terapkan kemarin di praktikum ya. Buat entitas, terus kemudian di entitas tersebut dipilih UID-nya. Terus kemudian buat relasi, di menu relasi itu ada opsionalitas dan kardinalitas. Ya, terus kemudian cek ke model. Oke, nah ini adalah langkah untuk membuat ER diagram. Selanjutnya, nah ini pembahasan yang baru ya, membahas mengenai ERDIS. Create ERDIS sentences to represent ERD. Jadi membuat kalimat bergaya ERDIS ya. Jadi ERDIS ini istilah ya. Nanti kalau disebut ERDIS gitu kan berarti langsung dibuat gaya seperti ini gitu ya. Gayanya kayak gimana? Nanti kita ikuti. ERDIS is the vocabulary used to clearly communicate the business rules that are captured on ERD. Jadi ERDIS ini adalah kosakata ya, kosakata tertentu yang diperkenalkan gitu ya, untuk mengkomunikasikan business rule, gitu ya, captured on an ERD. Jadi dalam ERD dibentuk jadi kata, jadi kalimat. Jadi kalimat itu jadi dari gambar dibentuk jadi kalimat. Nah ini tadi ER modeling tadi ya, mengingat tadi kan ER modeling nggak selalu harus pakai diagram. Kalau ini kan namanya ERD, ER diagram. Tapi kalau ER modeling itu kan nggak selalu pakai diagram. Jadi bisa pakai kalimat, pakai kata-kata. Gitu ya. Use ERDIS language to state relationships between entities in an ERD. Jadi gunakanlah ERDIS language, bahasa ERDIS ya, to state relationship between entities in an ERD. Simply break down each ERDIS sentence.
into its component. Jadi caranya nanti ada breakdown-nya dari hard disk ke komponen. Bagaimana bentuk kalimatnya? Ini contohnya adalah seperti ini. Component of hard disk. Jadi rumusnya hard disk itu terdiri dari komponen-komponen ini, gitu ya. Yang pertama kalimatnya ya atau rumusnya itu ada each entity A atau entity yang di kiri atau di satu sisi, gitu ya. Optionality-nya maksudnya yang dilihat optionality-nya adalah each entity must be or may be. Nah, kemudian relationship name itu nama dari relationship-nya ya. Kemudian ada cardinality, one and only one atau one or more. Ini adalah cardinality adalah single to atau cross fit-nya ya. Jadi single to atau cross fit-nya. Yang terakhir adalah entity B. Ini rumusnya ya. Nah, bentuknya seperti apa? Nanti bentuknya akan seperti ini. Ini adalah contoh dari hard disk. Ya, because a relationship has two sides. First read one side from left to right. Jadi karena relationship ini ada dua sisi ya, seperti yang kita pelajari kemarin. Bacanya atau sudut pandang itu dari buku ke author, sebaliknya dari author ke buku. Maka dibaca yang pertama itu dari kiri ke kanan gitu ya, yang ditentukan dari kiri ke kanan. Rumusnya ini membacanya sesuai rumus ya. Each book ya, masing-masing record book, ya, book ini adalah entity A ya, must be. Kenapa kok must be? Ini karena solid line ya. Jadi ini adalah must be ya, must be. Ini solid line ya. Written by itu ini ya, written by one and only one, cardinality-nya ya, cardinality-nya. Terus ya, ini kan one and only one ya. Di sini kan one and only one. Author ya. Jadi kalau dibaca langsung, each book must be written by one and only one author. Masing-masing buku harus ditulis atau bisa ditulis hanya minimal satu orang dan maksimal satu orang, satu dan hanya satu penulis, gitu ya kalau di bahasa Indonesia. Nah ini itu untuk dari sisi kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri sebaliknya, gitu ya. Next, read the relationship from right to left. Each author, ini entitas B ya, may be, ini optionality-nya, dotted line, gitu ya, garis putus-putus ini. The author of relationship name, gitu ya, menjadi namanya ya, namanya the author of one or more. Cardinality, ini bentuknya crossfoot, ya. Jadi ini di one or more ya, nomor 5 itu ya. Book gitu ya, one or more book. Entity A gitu ya. Ini adalah hard disk. Jadi dari ERD dirupakan jadi kata-kata. Kemudian case skenario. Ya, ini di sini warna-warna untuk yang book sama author ada warna-warna ini sudah dibuat. Ya kalau hijau berarti hijau gitu ya. Hitam berarti garis hitam. Kuning berarti kuning ini gitu ya. Sudah dibuat dicocokkan seperti ini warna-warnanya. Cuma kalau yang ini kok kayaknya nggak cocok yang bawah ya. Nggak cocok. Oke, case skenario. Nah, ada lagi. Each book entity A must be karena solid ya. Written by ya, nama relasinya one and only one author. Oke. Sebaliknya each author ya entity B may be
optionality-nya dot, kan dot ya, dotted line. The author of, nama relasinya, one or more, satu atau lebih, cardinality-nya ini book, entity E, ya, entity E. Nah, ini adalah RDIS. Ini adalah RDIS. Nah, jadi dari kiri ke kanan bentuknya seperti ini, dari kanan ke kiri bentuknya seperti ini. Kalau dijadikan satu, ya bentuknya ERD biasa. Gitu ya. Validating the relationship. Re-examine the ERD and validate the relationship. Each book must be written by one and only one author. Ini, oh ya. Each book must be written by one and only one author. Ini benar atau enggak? Benar, Pak. Benar. Yang lain Benar, benar atau enggak ini? Yang satu? Benar, Pak. Benar ya? Ya, Pak. Benar, Pak. Benar. Kemudian each author may be the author of one or more book, ya. Benar atau enggak nomor 2? Benar. Benar, Pak. Benar juga ya. Oke. Nah, ini adalah RDIS.